Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali lagi di dalam Sekar semakin dekat dengan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur memiliki Allah yang sangat mengasihi kami. Oleh karena kasih-Mu lah yang memperoleh dan kami juga memperoleh yang namanya kasih karunia di dalam Tuhan. Dan kiranya firman-Mu di pagi hari ini Tuhan boleh meneguhkan kami sebagai orang-orang yang menerima anugerah daripada Tuhan, memiliki satu kepekaan terhadap pimpinan kasih Tuhan, agar kami bisa melakukan yang namanya perintah-perintah Allah di dalam perjalanan iman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 12-14. Demikian firman Tuhan. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku merasa minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita di pagi hari ini adalah menepi sejenak. Dalam percakapan sehari-hari, menepi ini selalu diistilahkan dengan me time. Me time ini kerap kali diartikan sebagai meluangkan waktu dengan melakukan aktivitas yang kita sukai sendiri. Itu berupa hobi, kegiatan sehari-hari yang secara pribadi kita sangat menyukainya. Karena me time ini juga memberikan manfaat yang sangat besar bagi kita sebagai seorang yang sibuk, terutama yang melayani Tuhan, yang memberikan diri, dan tidak juga tertutup kemungkinan bagi kita setiap jemaat Tuhan yang memiliki beban yang sama di dalam pelayanan. Kondisi yang demikian, me time ini memberikan manfaat yang sangat besar, yaitu menurunkan stres dan meningkatkan produktivitas kita untuk melakukan aktivitas. Dengan sejenak diri menarik diri dari kegiatan yang sibuk, kita harus melihat bahwa kondisi fisik dan psikis yang kurang baik itu juga akan membuat aktivitas kita juga berjalan secara tidak baik. Maka kita perlu namanya me time, memberikan waktu terbaik kita untuk rehab, untuk memulihkan kondisi kita agar kita bisa berpikir, melihat dengan benar begitu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kelelahan psikis yang sama juga yang dialami oleh seorang Paulus, seorang rasul yang dipakai oleh Allah di dalam memberitakan Injil Tuhan. Injil ini dia kabarkan bukan hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi juga dia mengabarkan Injil kepada orang non-Yahudi. Pada perjalanan Paulus mengabarkan Injil ini, kemungkinan satu tujuannya adalah dia datang ke daerah Troas. Karena tentunya di daerah Troas ini sangat terbuka untuk mendengarkan, menyambut yang namanya suatu pengajaran. Dan Paulus juga meyakini bahwa berita Injil Kristus ini akan sangat mudah disampaikan di sana. Karena dia sangat percaya bahwa Tuhan telah membuka satu pekerjaan, yaitu mengabarkan Injil di sana. Satu pekerjaan yang sebetulnya sangat mudah untuk dimenangkan. Tetapi entah bagaimana kondisi Paulus pada saat itu, karena kondisi hatinya, karena kelelahan di dalam melayani, pada saat itu dia
menarik diri, dia rehab sejenak, dia menepi sejenak untuk melihat kondisi batin dirinya, melihat kondisi hatinya, agar ketika dia mengabarkan tentang kabar baik itu, dia tidak asal ngomong saja, asal bicara saja, tetapi benar-benar suatu Injil yang diamanatkan oleh Allah kepadanya. Karena firman itu adalah firman yang hidup. Firman itu adalah Allah sendiri, kabar tentang Allah. Maka kita tidak boleh berbicara semena-mena kita. Kita tidak boleh menceritakan tentang kita. Yang kita ceritakan dan kita beritakan adalah Allah sendiri. Yaitu karya salib yang dilakukan oleh Yesus Kristus pribadi kedua, yaitu anak Allah yang maha tinggi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mengatakan bahwa kita telah menerima kasih karunia Tuhan. Tetapi hanya cukup sampai di sana, tidak ada satu respon apa yang perlu dilakukan ke depan. Tetapi ketika kita sudah menerima kasih karunia Allah, semaksimal mungkin kita sudah melakukan satu pekerjaan baik, yaitu melakukan setiap perintah-perintah Allah bagi kita. Perintah yang namanya mengabarkan Injil Allah. Namun yang sangat menarik ketika Paulus dalam pelayanan di Troas ini, meskipun dia harus berbelok ke Makedonia, ada satu pekerjaan Allah di sana, yaitu bahwa Allah memimpinnya untuk mengabarkan Injil. Di tengah kelemahan yang ia alami, Allah memimpinnya di tempat yang Allah tuju, yaitu memberitakan Injil di sana. Kerap kali kita berpikir bahwa saya nggak bisa. Yang harus menyampaikan Injil ini hanya adalah hamba Tuhan, penginjil, atau para pengurus di dalam gereja. Saya belum, karena saya belum siap. Tapi Tuhan memanggil setiap kita itu dengan caranya Allah. Tidak menunggu sampai siapnya kita mengabarkan Injil. Tetapi mari kita lihat di ayat ke-14 itu sangat dikatakan bahwa tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Paulus hanyalah alat bagi Allah mengabarkan kabar baik itu. Kita dipanggil oleh Allah, dipakai oleh Allah yang namanya perpanjangan tangan Allah. Untuk apa Bapak Ibu? Mengabarkan kasih Allah. Kelemahan kita, ketidaklayakan, kekurang percayaan diri kita. Ingat, Paulus di dalam kelemahannya ia melihat bahwa Allah memimpinnya melakukan pekerjaan ini. Dia menarik diri, dia menepi, merehab dirinya. Sekiranya apa yang dia lakukan setelah dia pulih benar-benar satu yang berasal dari Allah. Kita juga harus mengoreksi ketika kita melakukan satu perbuatan baik. Sekiranya yang kita lakukan itu berdasarkan pada motivasi yang benar. Sehingga itu juga menjadi berkat bagi orang. Dan itu juga menjadi memuliakan Bapa di surga. Oleh karena itu Bapak Ibu, kegalauan kita di dalam mengabarkan Injil dan keraguan-raguan kita terhadap pimpinan Allah itu acap kali muncul di dalam hati kita. Maka kita perlu meyakini hati kita, meyakini diri kita untuk siap sedia melakukan pengabaran Injil. Menepi sejenak bisa dilakukan dengan mengikuti, dengan cara berdiam diri di hadapan Tuhan, atau datang kepada orang-orang yang dapat dipercaya di gereja kita untuk sharing dan untuk didoakan. Dengan demikian kita memperoleh namanya pemulihan, dorongan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan, sehingga kita juga melihat pekerjaan Allah sedemikian rupa melalui kita, karena kita dipanggil sebagai perpanjangan tangan Allah mengabarkan Injil Yesus Kristus di tengah-tengah dunia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga,
Sungguh kami mengucap syukur bahwa kami memiliki Allah yang tiada terkira besar kasih-Nya kepada setiap kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga bersyukur bahwa Allah yang kami imani adalah Allah yang begitu besar, memahami kelemahan dan ketidaklayakan kami dan ketidakberdayaan kami. Dan kami sangat bersyukur memiliki Allah yang demikian. Namun kami sangat juga bersyukur Tuhan bahwa oleh darah-Mu yang suci itu telah memberikan anugerah besar bagi kami sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karya itulah yang menyelamatkan kami. Berikanlah hati bagi kami untuk dipakai oleh Allah menjadi perpanjangan Allah mengabarkan Injil Yesus Kristus di tengah-tengah dunia. Berkaryalah kepada kami Tuhan, sehingga tindakan perbuatan kami seturut dengan kehendak Allah, seturut dengan pimpinan kasih Allah, seturut dengan perintah-perintah Allah yang Tuhan sampaikan di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.